Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wadin wa salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kepada yang terhormat Bapak Ujang Tatang selaku Ketua YPI Al-Falah Mesuji, kepada yang terhormat Bapak Mahfud Zaini selaku Roisul Madrasah Diniyah Al-Falah Mesuji, kepada Ustadz dan Ustazah yang saya hormati, dan kepada teman-teman perjuangan yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayah sehingga kita dapat berkumpul di masjid ini. Kedua kalinya sholawat beserta salam marilah kita sanjunkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Berdirinya saya di sini, saya akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan, yang keempat masail, yang kelima mau'izatul hasanah, dan yang terakhir doa dan yang terakhir penutup. Marilah kita buka acara ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustazah Uli dan Nurul Uma Uliasari dan diiringi sari tilawah oleh Ustazah Nanda Putri Setiawati. Kepada tempat kami awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih.
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah tidak membebani kami seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebaikannya dan kerjanya, dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, Ya Allah ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat, sebagai Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkan kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkau pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang mendengar dan membaca mendapat syafaat Al-Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Muhammad Nizam. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Ujang Datang, Ketua Yayasan Pendidikan Islam Suci, kepada yang terhormat Bapak Mauzaini selaku Raisul Madrasah Sidnia Afalah Suci, kepada teman-teman yang saya sayangi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang penuh berkah ini. Kedua kalinya, salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini saya sebagai panitia akan mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada hadirin yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada acara malam hari ini. Saya meminta maaf apabila kekurangan dari segi tempat, segi hidangan yang kurang berkenan di hadapan hadirin, dan apabila kata-kata yang saya sampaikan
banyak kekurangannya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang selanjutnya yaitu Mau'izatul Hasanah yang akan Acara yang selanjutnya yaitu Mau'izatul Hasanah yang akan Acara yang selanjutnya yaitu Masail yang akan dibacakan oleh Dani F3. Kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja soal yang pertama. Bagaimana hukum membeli namun berlama-lama di warung? Bagaimana hukum membeli namun berlama-lama di warung? Bagaimana hukum membeli namun berlama-lama di warung? Jawab, tidak boleh kecuali ada kerelaan dari pemilik toko. Jawab, tidak boleh kecuali ada kerelaan dari pemilik toko. Sudah? Apa ada pertanyaan? Oh, pensi. Tuhfatul Muhtaj fi Syahril Minhaj Syahifah 47. Akan apa? Oh. Fi Syahril Minhaj halaman 47. Lanjut. Soal yang kedua. Bagaimana hukumnya menikahi wanita sangat cantik? Bagaimana hukumnya menikahi wanita yang sangat cantik? Sudah? Sudah? Jawab, makruh. Sebab ditakutkan adanya fitnah karena kecantikan wanita tersebut. Makruh. Sebab ditakutkan adanya fitnah karena kecantikan wanita tersebut. Makruh sebab ditakutkan adanya fitnah karena kecantikan wanita tersebut. Harus imbang sama yang cowoknya.
Ya kalau udah jodoh takdir gimana lagi Mbak? Ya kan takutnya nimbulin fitnah gitu kan. Bisa jadi. Hmm, ya misalnya tetangga nih, kok bisa sih cowok kayak gitu dapat cewek secantik itu? Apa dipelet gitu kan? Jelas. Alah kehilang. Alah hilang Mbak. Referensi Nihayatuz Zaini. Ah, Nihayatuz Zain. Halaman 300 baris 13 dari atas. Apakah ada yang dipertanyakan? Baiklah, lanjut soal yang ketiga. Bagaimana hukumnya menginjak atau melangkahi kuburan? Bagaimana hukumnya menginjak atau melangkahi kuburan? Sudah? Jawab makruh karena tindakan tersebut tidak memulaikah ahli kubur kecuali tidak ada jalan lain. Makruh karena tindakan tersebut tidak memuliakan ahli kubur kecuali tidak ada jalan lain. Referensi Nihayatuz Zain Soh 50 Soh apa Pak? Sohibah 55 baris 9 dari atas. Sohibah 55 baris 9 dari atas. Apakah ada yang ditanyakan? Bagaimana jika kubur itu dari tempat orang meninggal tadi? Maksudnya? Maksudnya sebulan lama, terus lama kemudian kembali diisi mayat yang baru. Hukumnya Ini gimana? kan ini masalah lewat untuk mengganti. Ah?
Piye? Piye? Kan tadi hukumnya melewati Hmm. makruh. Terus kalau hukumnya mengganti kuburannya lama dan dengan mayat jenazah yang baru, hukumnya gimana? Mayat yang lama diganti yang baru. Tetap lama tapi Bila tidak ada tempat lain atau bikin kuburan yang lain itu tidak apa-apa. Lanjut soal yang terakhir. Bagaimana hukum membiarkan anak-anak kecil yang sedang belajar ngaji menyentuh Al-Quran sedangkan tidak mempunyai wudu? Bagaimana hukum membiarkan anak-anak kecil yang sedang belajar ngaji menyentuh Al-Quran sedangkan tidak mempunyai wudu atau belum wudu? Ngaji. Sudah? Jawab. Boleh asalkan tujuan untuk belajar mengaji bukan lainnya. Boleh asalkan tujuan untuk belajar ngaji bukan lainnya. Referensi Hasyiatul Ujairromi, Hasyiatul Ujairromi Alal Khatib juz 1 halaman 375. Hasyiatul Ujairromi Alal Khatib juz 1 halaman 375. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur pembicaraan yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih. Acara yang selanjutnya yaitu Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Ustazah Cynthia Retno Hidayah. Kepadanya saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang terhormat
Al Suci, kepada yang terhormat Bapak Mahfud Zaini selaku Raisul Madrasah Diniyah Al Suci, kepada yang terhormat para Dewan Asatidz yang dirahmati, yang semoga dirahmati oleh Allah, dan tidak lupa kepada kawan, kepada santriwati dan santriwati yang semoga ilmunya selalu mendapat berkah. Amin, amin. Teman-temanku sekalian, segala puji dulu ya. Maaf saya ulangi. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan sehat, rahmat, hidayahnya kepada kita semua. Dan tidak lupa salawat serta salam kepada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin, amin. Kita mulai ya. Kita manusia ini terdiri dari apa? Ada badan, akal, serta hati. Kita manusia disebut mempunyai badan. Ya manusia kalau nggak punya badan disebut apa? Udah kayak kuyang ya, nggak punya badan. Makanya kita punya badan, makanya kita disebut manusia. Lalu kita punya akal. Kalau kita nggak punya akal berarti orang gila. Lalu kita juga punya hati. Kalau kita nggak punya hati, itu kita doang yang disalahin ya. Kalau kita nggak punya hati, kita itu jadi orang jahat. Banyak ya orang jahat yang nggak punya hati. Kalau kata Allah itu ulaika kal an'am bal hum adzal. Mereka ini kelihatannya aja kayak manusia, tapi aslinya seperti hewan ternak. Bal hum adzalus sabilah, bahkan lebih sesat lagi. Maka dari itu kita disebut manusia karena punya badan, akal, dan hati. Nah, yang kita bahas pada malam hari ini adalah rezeki dari ketiga hal tersebut. Rezekinya badan, akal, dan hati kita. Kalau kita bilang Allahumma rzuqni, ya Allah, rezekikan untuk saya. Nah, udah kalau ngomongin rezeki, pasti yang dipikirin adalah rezeki kebutuhan. Harta, Adit langsung duit. Ya. Padahal yang paling utama adalah kesehatan, akal, dan hati serta jiwa yang tenang. Rezekinya badan yang paling utama adalah kesehatan yang paling tinggi. Kalau misalnya disuruh pilih sehat tapi nggak punya duit atau kaya tapi sakit-sakitan. Iya, pasti pilihnya sehat tapi kaya. Iya, pasti pilihnya gitu. Nggak ada pilihnya sehat tapi nggak punya duit, tapi pasti pengennya sehat juga kaya. Nah, jadi kalau yang namanya rezeki itu yang paling utama adalah ya kesehatan, bukan yang di luar badan kayak harta, uang, pakaian. Itu nomor sekian. Tapi walaupun kan kita tahu ya kalau orang sakit itu biasanya katanya kalau orang sakit itu diampuni dosanya gitu ya. Nah, mentang-mentang sakit diampuni dosanya langsung minta, ya Allah sakit ya Allah, demam kayak seminggu aja. Dikasih sama Allah demam 3 hari langsung wassalam. Malah ngeri ya. Jadi kita doanya selalu sehat walafiat. Dan kita ini sebagai manusia itu kalau minta tuh harus yang enak-enak aja, jangan yang nggak enak. Kalau urusan akhirat kita mintanya yang enak-enak aja. Kalau urusan dunia itu kita nggak tahu enak atau bagus apa enggaknya untuk kita. Kalau kita pilih yang enak mah semua enak ya, tapi belum tentu yang bagus, yang enak itu bagus untuk kita. Bahkan bisa lebih buruk ya. Jadi kalau misalnya kita berdoa itu
eh ya. Kalau kita berdoa itu harus ditambahi dengan ya Allah, semoga ini yang terbaik untukku. Fi khairin wa lutfin wa afiyah, dalam kebaikan, keselamatan dan kesehatan. Jadi jangan minta yang nggak enak, ya Allah jodohin hamba dengan suami yang miskin gitu, jangan ya. Kalau urusan dunia ditambahin demi semoga baik untuk kita, keselamatan serta kesehatan. Tapi kalau urusan dunia langsung minta yang enak. Kalau urusan dunia jangan yang terbaik untukku. Jangan ya Allah matikan hamba dalam husnul khotimah jika itu yang terbaik untukku. Nah, kayak gitu jangan, langsung aja yang terbaik, minta husnul khotimah ya Allah gitu ya. Jadi jangan ada tambahan yang terbaik untukku kalau urusan dunia. Nah, lanjut ke topik yang awal ya. Jadi kalau yang rezeki yang paling utama adalah tadi yang badan itu kesehatan. Yang selanjutnya barulah harta, rumah, pakaian. Nah, kalau kita minta rezeki ini yang halal dan berkah. Yang halal dan berkah. Nah, dari rezeki ini ada satu cerita pengalaman mamasnya Fahmi. Wih, mamanya Fahmi. Salah ya, pengalamannya Nabi Isa alaihi salam. Nah, cerita dikit ya. Jadi beliau itu mau berpergian untuk beberapa hari. Terus beliau itu bilang ke umatnya bahwa beliau akan pergi beberapa hari. Tanya siapa yang bisa diajak ikut berpergian. Nah, kita contoh aja ini ya, Nabi Isa nanya siapa yang mau ikut aku pergi. Aku aja kata Adit gitu ya. Akhirnya ada satu umatnya Nabi Isa yang bisa ikut. Akhirnya mereka pergilah berdua. Nah, kalau dalam perjalanan jauh, kita itu harus tahu dulu nih orangnya kayak gimana, gitu kan? Amanah enggak, orangnya gampang ngeluh enggak, gitu kan? Akhirnya sama Nabi Isa ini dites. Baru perjalanan Nabi Isa ini bilang mau buang hajat. Akhirnya Nabi Isa ini nitipin sebungkus roti. Nah, ingat-ingat ya, ini bungkusan roti dititipin ke orang yang ikut Nabi Isa ya. Nah, di dalam bungkusan ini ada 3 roti. Isinya ada 3, dititipin lah. Tapi nggak dikasih tahu ini ada bungkusan isi 3 roti gitu, nggak dikasih tahu. Cuman ini saya nitip, saya mau buang hajat gitu. Waktu beliau lagi buang hajat, ternyata yang mengikuti Nabi Isa, yang ngikutin Isa si Adit ini orangnya nggak amanah. Aduh, orangnya nggak amanah. Dia kalah sama hawa nafsunya. Dia ini berani sama hak miliknya orang lain. Akhirnya dia buka, dia lihat roti ada 3, dia ambil 1, dia makan. Terus dia rapihin lagi tuh, kayak Ica-icanya kalau ngambil itu kan dirapihin biar nggak ketahuan bekasnya itu. Dirapihin, dibungkus. Akhirnya Nabi Isa kembali, udah selesai buang hajat. Akhirnya yuk jalan lah mereka berdua. Jalan sampai beberapa jam perjalanan. Akhirnya Nabi Isa ngajak istirahat untuk makan karena udah lapar ya, udah siang. Diajak makan, pas waktu dibuka Nabi Isa kaget, loh kok tinggal 2? Ya udahlah, namanya orang lapar itu nggak mau pikir pusing ya. Ya udahlah, kasih satu-satu makan. Pas udah makan, Nabi Isa bilang, kamu lihat nggak roti saya tadi yang 1 kemana? Kata si Adit, kata temennya yang nemenin Nabi Isa ini, gini, enggak Nabi Isa, ini cuma 2 kok. Ini loh, saya 1, jenengan 1 gitu kan. Cuma 2 kok, Nabi Isa lupa kali gitu kan. Jadi orang ini bukannya salah langsung jujur, tapi malah udah diterusin aja bohongnya. Yang namanya kalau kita
punya salah nggak cepet-cepet diselesaiin, diterusin bohong, nanti malah makin panjang biasanya gitu ya. Kalau udah makin panjang makin susah, gimana mau nyelesainnya gitu kan. Ah enggak, Nabi Isa lupa kali, katanya si Adit. Lupa kali Sa, kamu mah bawa 2 ini enggak 3, katanya gitu kan. Terus ya udahlah, jalanlah mereka. Waktu lagi jalan, Nabi Isa itu ngeliat tulang-tulang ayam. Tulang-tulang ayam yang habis dimakan musang mungkin ya. Tulang-tulang ayam gitu. Dikumpulin lah sama Nabi Isa tulang-tulang ayam itu. Aduh, enggak panjangan ya. Disingkat ya. Dikumpulin tulangnya, lalu Nabi Isa berkata, dengan kehendak Allah, dengan kuasa Allah, maka hidupkanlah ayam ini. Akhirnya hidup ayam ini. Terus kata si Adit, kata si orang yang ikut Nabi Isa, wah mukjizat katanya gitu kan. Kaget dia kan ngeliat itu ayam tulang jadi hidup lagi gitu kan. Wah mukjizat katanya gitu kan. Ditanyain, kamu pernah nggak lihat kayak gini? Katanya, nggak pernah Nabi Isa, woi, kamu hebat, Nabi terbaik kamu Nabi Isa. Nggak pernah loh saya lihat kayak gini, katanya kan. Nah, ini semua karena kuasa Allah hingga kamu bisa melihat mukjizat ini. Kamu lihat nggak roti saya satu dimakan siapa? Katanya gitu. Astagfirullahalazim, Nabi Isa, masalah roti nggak selesai-selesai. Katanya orang yang ikut Nabi Isa, enggak Nabi Isa, kita itu jadi orang nggak boleh nuduh, nggak boleh suuzon. Ya udahlah, dipersingkat, sepanjang perjalanan ngelihat gundukan tanah tinggi dibagi sama Nabi Isa jadi 3. Terus Nabi Isa berdoa, tiba-tiba gundukan tanah itu berubah jadi emas. Nah, orang dunia kalau ngelihat harta dunia panik. Wah, emas nih Nabi Isa, wih hebat. Wah, emas nih Nabi Isa. Wah, keren katanya gitu kan. Hebat kamu Nabi Isa, memang Nabi terbaik. Terus kata Nabi Isa, ini emas ada 3. 1 buat saya, kan ini saya yang bikin emasnya. Oh iya Nabi Isa, iya. Yang 1 buat kamu. Wah, alhamdulillah Nabi Isa, makasih katanya gitu kan. Nah terus 1 lagi buat siapa Nabi Isa? Yang 1 lagi buat yang makan roti saya tadi. Kamu tahu nggak? Katanya gitu kan. Nah orang dunia kalau udah dikasih tahu kayak gitu, dengar Nabi Isa ngomong kayak gitu, wah ini buat orang yang makan tadi. Dalam arti kan aku yang makan nih gitu kan. Dengan muka yang sedih, mau nangis katanya kayak gini. Nih ada kata-katanya. Mana ya? Katanya gini, bukankah setiap kesalahan akan menemukan jalan pengampunannya? Katanya. Bukankah Allah selalu membuka pintu taubatnya? Katanya Adit. Maksud kamu apa? Katanya kan, kata Nabi Isa. Maafkan saya Nabi Isa, walaupun perih, tapi harus saya katakan. Udah mau nangis mukanya. Saya yang makan Nabi Isa, dan gitu. Wah. Jadi kalau kita mau nilai orang, kasih aja duit, itu matanya bisa langsung hijau gitu kan. Jadi gitu. Jadi dengan pedenya dia langsung ngasih tahu, dikasih emas dia baru ngaku ya kan. Abis denger kayak gitu kata Nabi Isa, alah dah ini semua emas buat kamu. Tapi ada 1 syarat, kamu tetap di sini, nggak ngikutin saya lagi. Kata dia, wah oke, nggak apa-apa katanya gitu. Nah ini orang dunia kayak gini, kalau udah dikasih harta kayak gini ya, nggak peduli dia bahwa berjalan dengan orang mukmin adalah sebuah keindahan, sebuah keberkahan dari Allah. Bahkan bila lisannya berdoa untuk engkau, maka itu adalah hadiah yang terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka dari itu jadi orang yang amanah ya. Kepanjangan ini ceritanya. Maaf. Jadi orang yang amanah, kita harus banyak minta rezeki yang halal, jangan dari yang haram. Kalau kata hadis kursinya Allah itu, aku tak muat di tempat sempit bumi,
Aku tak muat di tempat sempit langit, akan tetapi aku hanya muat di tempat luas tak terbatas, yaitu hati hambaku yang beriman. Maka dari itu, marilah kita sama-sama sebagai santriwan dan santriwati di sini lunaskan niatnya kembali untuk mencari keberkahan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin amin. Acara yang selanjutnya yaitu doa yang akan diimami oleh Ustadz Isa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wa sallam wa radiyallahu ala ashabi rasulillah ajma'in. Hamdan ya amin, hamdan syakirin, hamdan yu'min wa yu'min mazidan. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbil jalali wa sikal karim wa nusubani. Allahumma la tadhani bi majlisina hamdan tamdan illa ghafartan. Wala ibn illa sabartan, wala dainan illa qadaitan, wala hamman illa farajtan, wala maridan illa syamitan, wala hajatan min hawaijina wala afwa illa qadaitaha wa subhanaka rabbika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka mujibat rahmatik wa azailahum wa salamatan min kulli ismin wa kalimatan min kulli dhir wa fazal bil jannah wa jannatan la yu'aqa illa lisan. Rabbana atina asmaka wa afdal sana wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa makhtum lana bi husnil khatimah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih. Sampainya di ujung acara yaitu penutup, mari kita tutup acara malam hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Apabila ada salah kata dan tingkah laku yang kurang sopan, saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.